6-0 skor akhir FIFA Friendly Match antara Indonesia versus Cina Taipei. Ya seenggaknya skor akhir tadi ini mengobati rasa kesel kita ketika Jepang ngalahin Indonesia juga tuh dengan skor 6-0. Tadi Indonesia menang 6-0 lawan Cina Taipei. Ya bisa bilang ya ini penebusan lah ya. Seri jadi ini. Di pertandingan terakhir kita kalah 6-0, di bulan September kita menang 6-0. Menariknya di pertandingan tadi ini Coach Patrick Kluivert, kayak nama aja Izes, Kevin Dix, Ragnar Oratmangun, Calvin Verdong, Ricky Kambuaya nggak masuk dalam daftar susunan pemain yang main hari ini. Karena apa ya? Karena emang ya secara kualitas bukannya kita ngerasa sok tinggi, nggak, emang ya kualitas Chinese Taipei masih di bawah Indonesia. Skor akhir udah berbicara. Kalau kita lihat di permainan tadi ini banyak pemain yang jarang dapat di starting line up ya di timnas ini. Akhir tadi main tuh kayak Shane Patinama, terus juga Nathan Choaon. Ini memberikan sinyal positif nih ketika mereka main di klubnya lebih sering, menit bermainnya lebih banyak, performanya jadi terangkat. Shane Patinama mundur maju cantik ya kan, tadi tuh berkali-kali umpan crossingnya membahayakan gawang lawan dan kayak nggak ada capeknya. Shane Patinama tadi pun begitu dengan Nathan Choaon. Ini Nathan Choaon udah kembali kayak Nathan pas di Piala Asia U23 tuh tahun lalu yang membawa Indonesia sampai dengan babak semifinal. Main penuh determinasi, main dengan penuh tenaga, visi permainannya bagus dan benar-benar fighting banget di lini tengah tuh Nathan Choaon tadi. Dan ini jadi kabar gembira karena apa? Karena berarti nih Joey Pelupessy pelapisnya udah mulai naik nih kualitasnya ya kan. Ada Joey Pelupessy, ada Tom Hai, ada Nathan Choaon, ada kakak Ricky Kambuaya di lini tengah. Ini menjadi kabar gembira bagi Patrick Kluivert untuk menghadapi laga berat nanti bulan Oktober lawan Irak dan lawan Arab Saudi di round keempat babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Happy nggak sih? Ya happy banget lah. Lagi melihat kinerja kayak tadi Eleanor Renders kalau dia diberi keleluasaan untuk main free roll. Kelihatan tadi Eleanor Renders tuh berkali-kali tuh sukanya ini berbahaya dan ya terbukti dia bikin 1 gol dan 1 golnya lagi dianulir karena udah offside dulu untuk main Indonesia yang lainnya. Secara pergerakan tadi para pemain Indonesia yang lainnya juga sangat-sangat cair banget, apalagi Beckham Putra tuh. Aduh, Beckham Putra bener kayak orang kesambat banget tuh. Bener luar biasa banget, cakep banget Beckham Putra nih. Dan bener mindset yang dia kembangin sejauh ini ketika banyak main naturalisasi bergabung sama timnas Indonesia itu nggak bikin ngeper dari Beckham Putra, tapi justru menaikkan semangat dia sehingga dia bisa menaikkan kualitas dia tuh. Terbukti ya, kalau menurut gua ya ini subjektif emang pendapat gua. Ini Beckham Putra dia bermainnya ya makin meningkat nih ketika bergabung dengan timnas nih, karena bermain dengan pemain-pemain yang punya jam terbang udah di Eropa, udah kelas dunia ya kan. Terbukti dari Beckham Putra emang visi permainannya luar biasa banget. Marcelino Ferdinand tadi kalau kita lihat di postingan Instagram akun timnas Indonesia ya, banyak mendapat kritik ya kan Marcelino Ferdinand ya, karena ya Marceng emang lebih harus lebih tajam lagi nih visi permainannya, karena tadi berkali-kali Marceng yang seharusnya diumpan namanya malah dipilih, boleh ditahan, bakal didribble lagi, bakal di-shoot lagi, ini sehingga menutup momentum bagi Indonesia untuk mengkreasikan peluang. Tahun Arab Saudi sama Irak kalau kayak gitu ya bakalan sulit. Semoga Marceng bisa bisa mengabaikan lagi nih visi permainannya yang tajam ketika kayak Marceng bikin 2 gol ke gawang Arab Saudi. Bisa itu pasti Marceng ya kan. Nah, yang menariknya lagi nih bagi gua ya adalah performa dari 2 pemain baru Indonesia, Zylstra sama Emiliano Jonathans. Aduh, ini luar biasa banget ya. Zylstra ini adalah pemain yang benar-benar ditunggu sama timnas Indonesia. Tipikal striker yang hangout, yang nongkrong, yang ngendok di kotak penalti lawan. Butuh banget karena nanti kita punya para pemain flank kanan dan kiri ini yang kerjanya ya ngirim-ngirim umpan crossing matang. Di kiri ada Calvin Verdong, di kanan ada Kevin Dix, ada Yakob Sayuri, tambah lagi tengah juga ada Tom Hai yang juga sangat lihai dalam mengirimkan umpan-umpan crossing. Joey Pelupessy juga gitu. Ini ya suatu kabar gembira ya menurut gue ya. Dengan hadirnya Mauro Zylstra tadi, dia gol nggak dianulir karena dianggap pelanggaran duluan tuh mendorong kiper Cina Taipei.
ini ya happy lah gue melihat dia bermain Zylstra tadi, biarpun main cuma nggak full 90 menit dan babak kedua pun nggak main dari awal, tapi ngeliat dia bermain dia ya ini striker yang kita tunggu-tunggu guys. Ya karena apa ya? Karena kelemahan kita di match-match sebelumnya itu kita nggak punya striker yang selain Olo ya, nggak punya striker yang punya apa ya? Punya visi permainan, punya positioning yang bagus di dalam kotak penalti lawan, asal nggak di sepertiga akhir pertahanan lawan. Zylstra punya itu. Milano Jonathan, udah apalagi Milano Jonathan tadi, udah inti lah, udah starting line up lah Milano Jonathan, saya kan karena aduh, ini bisa menggeser posisi Jakob Sayuri kayaknya nih. Untuk kemungkinan Kevin Dick juga bakal bisa tergeser nih sama Milano Jonathan, nanti tergantung kebutuhan tim kayak gimana ya, karena Emiliano ini luar biasa banget tadi loh pergerakannya di sisi mungkin nggak geser Kevin Dick ya, dia justru menambah Kasanah dari gaya bermain Indonesia di sisi flank kanan. Kevin Dick, Milano Jonathan, tengah Zylstra, di kiri ada Verdong, bisa nanti ada Ragnar Orat. Namun aduh, makin puyeng lah loh. Kluivert makin puyeng dalam menentukan starting line up, karena ya makin banyak main yang bagus-bagus memperkuat timnas Indonesia. Lini pertahanan pun dia punya ada Jaizes, ada Hapner, tapi Rido sama Ahmad ya karena udah terbangun chemistry di Persija. Jadi ya bukan suatu PR besar bagi kedua tim untuk bahu-membahu menggalang menjaga kekokohan lini pertahanan dari Indonesia. Terbukti tadi ya nggak kebobolan kan sepanjang pertandingan. Nah sekarang kita bahas nih kelemahan dari Indonesia, ada nggak sih? Ya ada, terutama di babak kedua tuh ketika melakukan pergantian permain di lini tengah, Nathan Choaon ditarik, terus juga klub yang ada di lapangan. Nah ini agak sedikit kendor nih, agak banyak missing space di lini tengah. Apalagi ketika Chinese Taipei naikin pressingnya nih, dia berkali-kali melakukan pressing di lini tengah. Ya kita lagi-lagi nih PR-nya nih, ketika lawan main pressing di tengah kita sempat beberapa kali missing space di sektor tengah lapangannya. Ini mesti diperbaiki nanti untuk apalagi di match bulan Oktober nanti kan, di babak kualifikasi Piala Dunia ronde keempat nih. Ini harus diperbaiki lini pertahanan pun begitu tuh. After menit 65 Chinese Taipei punya beberapa kali peluang emas yang sangat berbahaya, untungnya aja penyelesaiannya masih banyak yang belum akuratnya. Dan Emil Audero ya kelasnya udah nggak bohong lah ya, walaupun tadi punya peluang bagus berapa kali tuh. Ya, tapi sama Emil Audero berkali-kali digagalin juga ya kan, dan selain itu juga tendangannya banyak yang menyamping ataupun keluar dari sisi gawang kanan maupun kiri dari gawang Emil Audero. Nah gue sih itu menurut gue ya yang menjadi PR catatan besar nih, missing space, jarak antar jadi renggang ketika musuh naikin intensitas pressingnya nih. Ini yang mesti diperbaiki, karena di pertandingan sebelumnya itu kelemahan Indonesia ketika musuh main pressing lebih tinggi, lebih rapat jaraknya, kita kebingungan nih, space jadi agak renggang nih antara tengah ke belakang, tengah ke depan. Nah ini menjadi sering missing nih space-nya nih, sering kehilangan jarak, kehilangan ruang di lini tengah ketika musuh main dengan high press. Ya gue rasa sih pasti Patrick Kluivert bersama jajaran pelatihnya udah memikirkan nih gimana nanti caranya untuk mengantisipasi hal-hal kayak gini, karena nanti Arab Saudi sama Irak, gue sangat optimis mereka bakal main high press dengan high tempo juga nanti nih pas ketemu Indonesia, karena mereka tahu itu kelemahan Indonesia. Semoga cepat diperbaiki sama coach Patrick Kluivert. Buat seluruh pendukung timnas Indonesia, selamat menikmati kemenangan hari ini. Juga buat skuad Garuda Muda, thank you banget udah bermain habis-habisan tadi. Mantap ya, pun statusnya friendly match tapi sangat-sangat menghibur. Semoga terus meningkat performanya dan semoga Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Thank you yang udah nonton konten gua Pundit Abangan di channel YouTube gua Irwan Chan atau @1piero. Jangan bosan-bosan ya untuk support channel YouTube gua biar makin berkembang dengan cara nontonin, like, subscribe, komen, share juga boleh. Yang pasti mah dukung terus perjuangan Indonesia untuk meraih mimpinya tampil di Piala Dunia 2026. Saya Coko pamit. Salam Olah Bola.